Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ayumu Friends channel. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa tips menghadapi dosen yang mudian. Karena aku juga pernah ketemu dosen yang mudian dan aku menyimpulkan bagaimana caranya harus menghadapi dosen yang mudian gitu. Nah, tapi sebelum kalian melanjutkan untuk menonton, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah dan juga like serta komen kalian dan berikan saranan terbaik untuk aku melakukan video apa atau membuat konten apa selama bulan Ramadan ini. Oke, let's watching. Pertama ini akan aku jelaskan bahwa ketika kalian punya dan bertemu dengan dosen mudian di kampus, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah jaga jarak dari dosen yang mudian. Kenapa aku bilang jaga jarak? Karena dosen yang mudian itu kalau sudah kita jaga jarak, artinya kita memberi spasi, maka dia juga bisa memberikan dan berpikir untuk tidak terlalu lebay dengan kemudiannya karena dia adalah dosen dan kita adalah mahasiswa. Jadi harus tetap jaga profesionalitas. Kenapa aku bilang harus jaga jarak? Saat kalian begini, aku misalnya kasih contoh. Kalau misalnya sekarang kalian memilih untuk menjadi teman dekat si dosen mudian, artinya kalian adalah salah satu orang yang harus mengerti apapun yang dia rasakan begitu. Banyak mahasiswa untuk memilih untuk dekat dengan dosen dan fatalnya asik dan mungkin apesnya dia dekat dengan dosen yang mudian. Saat konsultasi dan minta bantuan, dia harus menunggu kapan dosennya senang dan kapan dosennya tidak senang. Dia harus mengetahui waktu-waktu tersebut gitu. Akhirnya kenapa aku bilang jaga jarak sejarak-jaraknya. Kenapa? Karena biar dia tahu bahwa dirinya adalah dosen dan kita adalah mahasiswa. Dia mau mudian kayak gimana juga, dia mau baper kayak gimana juga, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah tentang perkuliahan. Oke? Jangan pernah bikin masalah sama dosen mudian. Contoh aku kasih contoh. Saat aku dulu masih kuliah, itu aku punya dosen mudian ada 2, tapi yang satunya lebih mudi banget banget mudinya. Nah, pada saat itu dia lagi menjelaskan lagi serius, tiba-tiba dari belakang, kursi belakang, ada anak-anak cowok yang bercanda. Terus pas itu saking mudiannya bapak ini guys, saking mudiannya bapak ini tuh, akhirnya satu kelas tidak diluluskan di semester itu guys, dan di semester depannya harus mengulang lagi dengan bapak yang sama. Karena bapaknya saking mudi banget pas hari itu, beliau bener-bener kayak lagi jelek banget moodnya. Akhirnya semua kelas pada saat itu hanya karena 2 orang yang bercanda di belakang, akhirnya beliau tidak meluluskan. Kenapa aku bilang jangan bikin masalah? Karena dosen yang mudian itu ampuh banget marahnya guys. Bukannya masalah kalau orang lain marah terus tidak terikat, itu nggak apa-apa, tapi dosen adalah seseorang yang bisa membuat kita dan seseorang yang harus menentukan kita lulus atau tidak di semester depan gitu. Jadi jangan bikin masalah, oke? Jangan bikin masalah. Saat dia menjelaskan kalian harus dengarkan. Saat dia memberikan tugas kalian harus kerjakan. Saat dia mengomentari apapun tentang kalian, kalian harus diem aja pokoknya. Oke? Adalah kalian harus nurutin kata-katanya. Ingat, nurut kata-katanya. Dia bilang A, pergi A. Dia bilang B, pergi B. Karena kalau nggak begitu kalian apes guys. Kalian bisa jadi orang yang bergaris merah di absennya dia tuh. Jadi kalian harus usahain pokoknya gimana caranya kalian tetap nurutin apapun kata-katanya. Balik lagi, tetap harus jaga jarak dengan dosen mudian, oke? Adalah berdoa. Sebenarnya enggak sih, sebenarnya yang terakhir ini aku mau bilang bahwa kalian harus tetap jaga profesionalitas kalian antara dosen dengan mahasiswa. Jadi jangan sampai karena mudinya si dosen bikin kalian lama lulus dan bikin kalian juga mengulang-ulang mata pelajaran gitu. Jadi usahakan untuk memberi jarak. Balik lagi aku bilang memberi jarak, jangan sampai terlalu dekat dengan dosen yang mudian, jangan juga sampai terlalu cuek begitu. Jadi harus tetap jaga jarak, tidak jauh dan tidak dekat begitu. Nah, yang terakhir adalah
berdoa. Jangan lupa berdoa guys, apalagi kalau misalnya dia adalah dosen penguji skripsi kalian dan dia dalam keadaan moody. Oh my god, itu sih bahaya banget. Ih, nauzubillah. Untung udah selesai ya Allah. Tapi mau S2 lagi sih. Ya udah, nanti lagi lah. Nah, thank you for watching guys. Itu dari aku beberapa tips menghadapi dosen yang kemudian ingat jaga jarak dan tetap profesional menjadi mahasiswa dan dosen agar tidak berat satu sama lainnya. Nah, thank you for watching. Don't forget subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.